Ketika saya diminta membuat prolog berjudul Membangun Literasi dari Pinggiran, saya langsung menerjemahkan kata dari pinggiran sebagai sosok-sosok yang tidak bersentuhan langsung dengan kekuasaan, tidak berada di tengah pusaran kekuasaan, bukan perumus dan pembuat kebijakan, tetapi telah berbuat untuk keliterasian di negeri ini. Entah kenapa saat itu juga langsung terlintas wajah seorang musisi, seorang komposer bernama Frank Zappa yang begitu menyukai buku dan perpustakaan, dan ia berujar, jika kamu ingin bercinta, pergilah ke perguruan tinggi. Tapi jika kamu ingin pendidikan, pergilah ke perpustakaan. Dan tentang buku yang menyebut so many books, so little time. Pembakaran buku mengacu pada pengerusakan ritual dengan cara membakar buku atau materi-materi lainnya. Bagi saya, apapun alasannya adalah sebuah kejahatan. Kalau orang sudah mulai membakar buku, kata Heinrich Heine, akhirnya mereka akan membakar manusia. Tapi kata Joseph Brodsky, penyair dan pengkritik sekaligus peraih Nobel Sastra tahun 87, ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya. Para pegiat literasi yang berada di tepian mungkin belum pernah membaca ensiklopedia Holocaust, belum pernah mengutip pernyataan Heinrich Heine atau pernyataan Joseph Brodsky bahwa ada kejahatan yang lebih kejam daripada membakar buku. Salah satunya adalah tidak membacanya, atau juga mungkin belum menyimak buku wajib para pegiat literasi yang ditulis oleh Fernando Baez, Penghancuran Buku dari Masa ke Masa, tapi mereka telah berbuat dengan buku seadanya. Ada yang dibeli secara kiloan dari para pemulung, bahkan mereka menjemput pembacanya dengan moda transportasi seadanya, apa saja yang dipunyai. Atau menggelar lapak buku di sudut rumah yang sempit, di halaman rumah, di keramaian alun-alun desa, dan di antara kaki-kaki para pejalan saat bebas kendaraan bermotor. Mereka seperti berlomba mengajak manusia untuk memamah buku tinimbang buku habis sia-sia karena termakan rayap. Daripada melakukan kejahatan tidak membaca buku, ayo kita membaca bersama-sama. Tak sedikit di antara mereka yang tidak tahu apa itu Undang-Undang 43 2007 tentang perpustakaan, apa itu PP 24 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang 43 2017 yang menyebut bahwa perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian informasi, dan rekreasi para pemustaka, bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa perlu ditumbuhkan kegemaran membaca, bukan sekedar minat baca, melalui pengembangan dan pendaya gunaan perpustakaan. Tapi mereka sudah berbuat, membangun taman-taman baca, pojok baca, menggerakkan moda pustakanya untuk menjemput pembacanya dengan segala keterbatasannya. Mereka mengabadikan fakta, secara sadar mungkin juga tidak sadar, bahwa keberadaan perpustakaan tak bisa dipisahkan dari peradaban dan budaya umat manusia. Mereka memang tak lagi menggores dinding gua, liang besar pada kaki gunung, karena mereka sadar mereka tidak lagi hidup di era dinosaurus, sebagaimana manusia-manusia purba digambarkan berliterasi, tapi menggores fakta sejarah, bahwa budaya baca di negeri ini tidak seredup dan segelap bayangan dan pendapat orang selama ini, atau hasil-hasil survei selama ini yang tidak menjangkau mereka. Kasih garis bawah, belum menjangkau taman-taman baca karena mereka semata belum bahkan tidak memenuhi standar nasional perpustakaan, baik itu di tingkat provinsi sampai di tingkat desa dan kelurahan, yang memiliki batasan atau aturan mengenai standar koleksi perpustakaan, sarana dan prasarana perpustakaan, standar pelayanan perpustakaan, standar tenaga perpustakaan, penyelenggara, dan standar pengelolaan. Dengan segala kesederhanaannya, mereka terus berkreasi, bahkan berakrobat dengan segala kemampuan dan keterbatasan untuk terus menyemai bibit-bibit dasar kecakapan hidup dan pemustaka-pemustakanya. Di titik ini saya menisipkan satu pertanyaan. Mudah-mudahan ada teman dari Kementerian Desa. Lalu berapa banyak perpustakaan kecamatan, perpustakaan desa dan kelurahan yang sudah memenuhi standar nasional perpustakaan?
Minimal standar jumlah koleksi yang katanya paling sedikit harus 1.000 judul untuk perpustakaan desa dan kelurahan. Kemutahiran koleksi yang katanya harus memiliki koleksi terbaru 5 tahun terakhir, paling sedikit 10% dari jumlah koleksi. Memenuhi standar koleksi per kapita, jumlah tenaga perpustakaan. Berapa perpustakaan desa yang punya jumlah tenaga perpustakaan? Belum lagi masuk dalam kategori kualifikasi kepala dan staf perpustakaannya. Saya menduga kuat ini akan menjadi PR yang masih besar, PR panjang, apalagi kalau kita menargetkan satu desa, satu perpustakaan. Bukan taman bacaan, pojok baca yang kadang-kadang sudah ada lebih duluan di desa tersebut daripada perpustakaan desanya sendiri. Sekadar info, ini belum termasuk dengan fenomena perpustakaan-perpustakaan desa yang fasilitas rak dan bukunya cukup banyak, melebihi taman bacaan masyarakat, tapi selalu terkunci. Saya menemukan fakta itu tanpa menutup mata bahwa banyak juga perpustakaan yang luar biasa. Satu contoh sederhana misalnya perpustakaan desa, mudah-mudahan ada hadir di sini, Perpustakaan Desa Muda Bakti di Ngablak, Serumbung, Magelang, yang berada di kaki Merapi, yang dibiayai oleh dana desa dan swadaya desa. Tanah bengkok desa ditanami salak untuk membiayai desa. 1-2 pohon salak di tanah-tanah warga didonasikan penjualannya untuk operasi perpustakaan desa. Buat saya ini contoh-contoh yang luar biasa. Sebagian besar dari akar rumput anggota masyarakat pinggiran, mereka terus mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat, rumah baca, pojok baca, klub baca, perpustakaan bergerak atau apapun namanya, untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca sebagaimana diamanahkan di pasal 49 tentang perpustakaan. Yang mungkin juga banyak di antara kami yang belum baca, padahal di pasal itu jelas tidak cuma menyebut masyarakat, tapi lengkapnya pemerintah daerah dan masyarakat mendorong tumbuhnya, jelas-jelas disebut, mendorong tumbuhnya taman bacaan masyarakat dan rumah baca untuk menunjang pembudayaan kegemaran membaca. Tapi taman baca terhambat oleh aturan standar nasional perpustakaan. Ada atau tidak ada kehadiran negara, pemerintah pusat atau Pemda, mereka tetap dan terus berbuat. Bahkan ada di antara mereka yang tahu persis kelakuan segelintir aparat yang hanya datang untuk memotret-motret mereka seolah mereka objek wisata atau objek foto yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan alat bukti bahwa Pemda, pemerintah desa dan pejabatnya peduli pada gerakan literasi di daerahnya untuk bermacam tujuan dan kepentingan. Sebagai salah satu anggota tim timbang Nugra Jasa Dharma Pustaloka selama era Pak Syarif Bando, saya menemukan fakta-fakta seperti ini. Foto-foto tentang kedatangan mereka di taman baca banyak, tapi ketika saya telepon taman bacanya, mereka tidak pernah bertemu dengan tokoh-tokoh tersebut. Jangan salah kalau saat turun lapangan akan mendengar cerita mereka yang senada. Pada bulan-bulan tertentu biasanya mereka datang menelpon, minta dikirimkan foto-foto kegiatan taman baca. Tapi datang ke tempat kami pun tidak apalagi membantu soal pengadaan buku atau membebaskan sewa lapak ketika kami menggelar buku di hari bebas kendaraan misalnya. Mereka juga tahu persis kapan politisi datang berduyun-duyun ke tempat mereka dengan mengembuskan berwarna-warni angin surga, lalu setelah itu seperti bunyi iklan, wes bablas angine. Dalam sekejap hilang tak meninggalkan apa-apa dan nanti muncul 5 tahun lagi. Atau hanya meninggalkan poster besar bergambar sosok mereka atau sosok-sosok bunda literasi yang akan hadir dalam sebuah seminar literasi, tapi ketika saat acara dilangsungkan, sosok itu tidak pernah hadir dan hanya selalu diwakili oleh stafnya. Tapi sekali lagi e-flyer, spanduk besar, poster sudah tersebar di mana-mana. Mereka juga mungkin tidak berpikir sejauh pikiran para intelektual yang melihat perpustakaan berfungsi mendukung sistem pendidikan nasional sebagaimana diatur di Undang-Undang 20 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Juga mungkin tidak terlalu berpikir jauh bahwa sejatinya perpustakaan adalah wahana pembelajaran sepanjang hayat, wahana rekreasi ilmiah sekaligus pendukung masyarakat akademik, lembaga pendidikan dan institusi riset yang selama ini diagung-agungkan sebagai pilar kewarasan dan akal sehat. Apalagi sampai mengaitkannya dengan deklarasi World Summit of Information
Society pada tanggal 12 Desember 2003 yang bertujuan membangun masyarakat informasi yang inklusif, berpusat pada manusia, dan berorientasi pada pembangunan untuk peningkatan mutu hidup. Tapi sekali lagi, mereka sudah berbuat dengan segala keterbatasannya. Menyediakan buku seadanya, tak putus mengajak pemustakanya, tidak cuma membaca, tapi juga menulis dan menghasilkan buku, melakukan kegiatan buku, musikalisasi puisi, membaca nyaring, berdongeng, mengelola sampah hingga mendirikan bank sampah, membangkitkan kesadaran akan pentingnya inklusivitas, kepedulian pada disabilitas, penyadaran tentang dampak negatif media online, kampanye anti kekerasan, hingga membantu korban kekerasan seperti yang saya saksikan langsung di Aceh, mendukung dan melaksanakan pendidikan dan penguatan keluarga, family strengthen yang sekarang sedang dilakukan di Klub Baca Perempuan di Lombok Utara, mendukung gerakan toleransi, mitigasi kebencanaan dengan humanitarian logistiknya, hingga bersama-sama menghasilkan produk dan karya-karya kreatif yang membuat pengelola dan pemustakanya berdaya bersama. Dari menghasilkan produk daur ulang, menyelenggarakan PKBM, PAUD, pendidikan kesetaraan, merawat situs-situs sejarah, hingga mengadakan berbagai pertunjukan teater, wayang, membatik, sampai menghasilkan karya sinematografi yang mendapat penghargaan nasional dan internasional. Taman baca, pojok baca, atau apapun namanya, kadang demi memenuhi nomenklatur kementerian atau lembaga, kerap dipermak sesaat sebagai perpustakaan desa. Atau kadang muncul dengan wajah taman bacaan masyarakat lalu menjadi pustaka bergerak, sesekali diaku sebagai perpustakaan desa atau koleksi bukunya dipinjam untuk perpustakaan desa saat ada kunjungan pejabat atau kegiatan tertentu di berbagai pelosok. Mereka tetap santai saja dan ikut bergerak terus sebagai navigator literasi di negeri ini. Dengan segala kegiatan keliterasiannya, entah itu baca tulis, numerasi, sains, finansial, digital, dan budaya dan kewargaan. Karena keberagamannya pula termasuk keberagaman pemustakanya dan tuntutan demografisnya adalah sebuah kesia-siaan jika ingin menyeragamkan mereka untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Semoga tidak ada lagi kalimat ini binaan Kemendes, ini binaan Kemendikbudristek, ini binaan Perpusnas. Sampai-sampai nama pun harus diubah demi memenuhi nomenklatur dan tidak disinggung oleh BPK. Jika ingin mendapat bantuan buku saja misalnya, yang buku-bukunya pun belum tentu sesuai dengan kebutuhan para pemustakanya. Dukunglah mereka bersama-sama sesuai dengan gerakan literasi yang mereka jalankan. Tingkatkan kualifikasi dan standar mereka, bahkan jika mungkin sampai ke tingkat pustakawan ahli dan terampil yang bisa menjalankan semua fungsi kepustakawan. Jika mereka mau. Bahkan hingga bisa menjadi penuntun pemustaka untuk mendapatkan bahan bacaan yang tepat yang dibutuhkan di tengah tsunami informasi yang luar biasa. Buka peluang bagi mereka untuk menjadi bagian dari pentahelix keliterasian yang sejalan dengan nilai gotong royong, inovatif, terberdayakan, berdampak, dan bernas. Dengan satu catatan penting, jangan sampai legalitas yang tidak mudah dan tidak murah harganya mengalahkan kredibilitas dan integritas yang telah dibuktikan oleh pengelolanya selama ini. Atau bantu mereka untuk mendapatkan legalitas secara mudah bahkan gratis, selain dukungan pengadaan buku dan dukungan-dukungan yang sudah diberikan selama ini sebagai wujud kehadiran negara. Sinergikan mereka satu sama lain, termasuk dengan perpustakaan daerah dan perpustakaan sekolah, yang pastinya akan menguntungkan satu sama lain, dan buku bukan cuma menunggu pembacanya, tapi menjemput pemustakanya. Dan agar ada satu kesatuan langkah, saya berharap betul di tengah bapak-bapak, ibu-ibu, peta jalan literasi Indonesia harus segera terwujud. Yang di dalamnya sejalan dengan amanat undang-undang yang melibatkan masyarakat. Dan mumpung dalam Rakornas ada dari Kementerian Desa, yang juga punya amanah dan semangat besar dari gerakan literasi, mari wujudkan segera. Mari wujudkan segera gerakan literasi desa. Bukankah SDGs desa adalah upaya yang sangat terpadu untuk mewujudkan salah satunya desa peduli pendidikan. Selain 17 tujuan lain dengan 222 indikator pemenuhan kebutuhan warga dan berpegang teguh pada prinsip no one left behind.
Saya berbahagia membaca pemberitaan beberapa waktu lalu, Pak Adin Bondar bersama Kepala Badan Pengembangan dan Informasi Desa Kemendes PDTT datang ke Nusa Tenggara, dan Pak Ivanovic yang mungkin siang nanti akan berbicara menerangkan bahwa perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat, tolong dicatat dan diingatkan kembali ke Pak Ivan nanti, bahwa perpustakaan desa dan taman bacaan masyarakat kini telah masuk ke dalam komponen indeks desa membangun. Bahkan dalam pemberitaan disebutkan, Pak Ivan mengatakan, kami sudah merevisi Undang-Undang Desa Nomor 3 2024, setahu saya ini udah perubahan kedua dari Undang-Undang 6 2014 tentang desa dan 6 2003, di mana ini catatan yang sangat menarik. Ada tambahan penekanan pendapatan desa APB desa untuk pendidikan dan pendidikan kemasyarakatan. Bahkan untuk pendanaan taman baca dan perpustakaan desa, lanjut beliau, bisa diperoleh melalui APB desa. Jelas tertulis dan terberitakan. Karena hal-hal tersebut, mari konkretkan dengan jelas langkah demi langkah literasi desa atau literasi di desa yang menurut BPS 2023 ada 83.971 dalam mewujudkan pendidikan desa berkualitas yang merupakan SDGs yang keempat. Libatkan pegiat literasi di dalam Musrenbangdes. Distribusikan bantuan buku jangan lagi bersifat gelondongan seperti saat ini. Satu judul jumlah puluhan, tapi harus lebih beragam dan disesuaikan dengan kebutuhan pemustakanya. Serap lulusan S1 perpustakaan untuk mengelola perpustakaan desa. Jalin kerjasama dengan perguruan tinggi yang memiliki program studi perpustakaan dan sains informasi agar mahasiswanya melakukan KKN, magang, kerja praktek, kooperatif academic education, koop di perpustakaan desa atau di taman-taman bacaan masyarakat. Sisipan pertanyaan saya, lalu bagaimana nasib perpustakaan sekolah di desa? Yang ribuan banyaknya, tapi kerap tak terperhatikan. Kecuali hanya sebagai pelengkap standar penilaian sekolah atau standar nasional penilaian perpustakaan. Untuk pihak-pihak tertentu, khususnya Perpusnas, Pak Amin, ada 7 unsur yang diukur dalam indeks pembangunan literasi masyarakat. Pemerataan layanan perpustakaan, ketercukupan koleksi, ketercukupan tenaga perpustakaan, tingkat kunjungan masyarakat per hari, perpustakaan yang dibina sesuai standar nasional perpustakaan, keterlibatan anggota masyarakat dalam sosialisasi perpustakaan, dan anggota perpustakaan. Pertanyaannya, kapan Taman Bacaan Masyarakat, Pojok Baca, Pustaka Bergerak dimasukkan sebagai unsur yang dihitung dan diukur dalam indeks pembangunan literasi masyarakat? Kalau persyaratannya semata hanya mengukur perpustakaan sesuai SNP, padahal jumlah mereka ribuan, tapi terbukti sudah mendukung pembangunan literasi di negeri ini, maka apakah masih tepat kita menyebut pengukuran itu sebagai indeks pembangunan literasi masyarakat? Atau itu sebenarnya semata-mata indeks perpustakaan? Mengapa para pegiat literasi di pinggiran tidak dilibatkan dan disebutkan sama sekali? Misalnya, dalam indikator keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosialisasi di bidang perpustakaan, yang kunjungan pemustakanya, koleksi buku-bukunya, dan berbagai kegiatan ikut memberikan sumbangsi. Saya bertemu dengan kepala-kepala perpustakaan di daerah yang mengatakan, ngapain sibuk dengan indikator ke-6, kalau nilainya pun sama saja dengan indikator yang lain cuma 1. Bikin 1-2 kegiatan sosialisasi dinilai sama saja dengan bikin 100 kegiatan sosialisasi per tahun. Indikator penilaian cuma 1 dari 7. Sebagai penutup, untuk teman-teman pegiat literasi, pendiri, pengelola, pojok baca, apapun namanya, Pustaka Bergerak, terima kasih sudah berbuat untuk keliterasian di negeri ini. Saya menyebut kalian orang-orang yang telah berbuat semata karena menemukan kebahagiaan dalam berkegiatan seperti ini. Bahagia karena to give more, bukan sekedar to have more. Kalian semua adalah wujud manusia bersama dan untuk orang lain. To be men or women with and for others. Yang kadang melupakan diri sendiri karena kalian menemukan kebahagiaan dengan berbagi. Meminjam statusnya Pak Edi Wiono, Kepala Perpusnas Pres, sudah sejalan nih dengan filosofi Urip Iku.
Urup, hidup itu menyala, hidup itu harus bermanfaat bagi orang lain. Atau di kampungnya Pak Amin, di Sumedang kita nyebutnya ingsun medal, ingsun madangan. Kami lahir, kami menyala, kami menerangi. Orang-orang yang di dalam tubuhnya, di alir darahnya ditanamkan semacam chip, bahwasanya buku itu mampu membangunkan kita dari mimpi, sekaligus mendorong kita untuk mendekati mimpi, semiskin apapun kita. Buku bukan dibuat untuk furniture. Meski kata Horace Mann, tidak ada yang lain yang begitu indah untuk melengkapi sebuah rumah selain buku. Dan bukankah UNESCO dalam laporan terbarunya menempatkan kebahagiaan sebagai pusat kebijakan pendidikan, karena kebahagiaan adalah faktor penting dalam mengatasi krisis pembelajaran. Petinggi OECD, Mario Piacentini mengatakan, berdasarkan temuan penilaian PISA 2022, rasa memiliki dan hubungan sosial jadi pendorong utama kepuasan siswa. Untuk menciptakan sekolah yang membahagiakan, perpustakaan dan taman baca yang membahagiakan, kegiatan-kegiatannya harus berlangsung memikat dan menyenangkan. Di antaranya, anak sebagai pemustaka tidak diasingkan kebahagiaannya dari kekiniannya, sekaligus diayomi, disayangi dengan tulus. Itu sudah kalian lakukan, jangan berhenti. Negeri ini butuh kalian karena kalian lahir untuk hal-hal besar, bukan semata lahir untuk membesarkan diri sendiri.